Baik, acara selanjutnya kami persilahkan kepada Bapak Profesor Agus Purwanto untuk memulai kajian pada subuh kali ini. Kepadanya waktu dan tempat kami serahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul adzim. Hadirin jamaah Masjid Manarul Ilmi rahimakumullah. Alhamdulillah, setelah sekian lama, 1 tahun lebih kita tidak bersua secara langsung, ngaji ayat-ayat semesta berlangsung secara online, dan alhamdulillah mulai Ramadan ini kita bisa bertemu kembali. Nah, pada hari keempat bulan suci Ramadan ini saya akan menyampaikan sisi atau perspektif astronomi awal bulan Komariah, supaya kita memahami kenapa kadang-kadang bahkan di kita sendiri kita mengalami perbedaan. Jadi bukan hanya karena kita berbeda negeri, berbeda wilayah, kemudian berbeda, tetapi bahkan kita yang sama-sama di daerah yang sama pun ternyata juga mengalami perbedaan. Nah ini, saya coba jelaskan supaya kita bisa memahami tatkala ada perbedaan dan kita tidak ikut mempertajam perbedaan sehingga kemudian muncul konflik begitu. Nah, ini sedikit data ya, perbedaan yang terjadi di tingkat internasional tahunnya 89. Jadi perbedaan itu sudah cerita lama sebenarnya ya. Cerita lama, bukan baru saja kita ini berbeda. Bahkan perbedaannya bukan hanya 2 hari gitu. Ada yang 3 hari, bahkan ada yang sampai 4 hari. Dan uniknya Indonesia itu selalu ada. Maksudnya ketika ada 4 perbedaan, Indonesia selalu ada yang di 4 hari berturut-turut itu. Jadi artinya betapa kayanya gitu ya kelompok Islam di Indonesia, sehingga hari rayanya bisa 4 hari berturut-turut begitu ya. Jadi bukan hanya 2 kelompok besar, maaf ini NU dan Muhammadiyah begitu, tapi ada kelompok-kelompok yang lain ya, yang ketika menentukan Idul Fitrinya atau Ramadannya itu dengan melihat tinggi gelombang misalkan ya, karena purnama itu kaitannya dengan air yang pasang begitu. Jadi ada yang mengamati dengan cara seperti itu. Nah, jadi ini adalah realitas sosiologis kita supaya kita tidak gampang gitu ya, tidak gampang emosi ketika kemudian kita melihat perbedaan. Sumber utamanya adalah perbedaan dalam memahami dalil. Jadi dalilnya itu sebenarnya sejak 1400 tahun yang lalu itu sama. Kan sekarang ini kan 1442 gitu ya. Jadi sebenarnya dalilnya sama. Ya. Jadi dalil awalnya itu surah Al-Baqarah 185, faman syahida minkumus syahr falyasumhu begitu ya. Nah, perbedaannya adalah pada pemahaman syahidah begitu. Gitu. Nah, kemudian diterjemahkan menggunakan hadis ini bahwa puasa itu karena liru'yatihi ya. Jadi karena melihat hilal. Nah, tetapi kemudian sekitar abad kedua
Hijriyah ya, ketika sarjana muslim itu ya ada yang kemudian memahami astronomi, mulailah kemudian timbul pemikiran apa sebenarnya persoalannya dalam penentuan awal bulan Komariah itu. Nah, maka kemudian hadis ini ya, inna ummatun ummiyatun la naktub wa la nahsub asyahru wa kada wa hakada. Nah, jadi sungguhnya kami adalah umat yang ummi, yang tidak bisa merumuskan dan juga tidak bisa menghitung bahwa bulan kadang-kadang begini, kadang-kadang begitu, kadang-kadang 29, kadang-kadang 30. Nah, begitu ya. Nah, ini. Jadi karena ilat inilah maka pada saat pada masa Rasulullah kemudian satu-satunya cara itu adalah ru'yat, begitu. Nah, tetapi ketika kemudian kita mengenal dengan baik astronomi, nah maka kemudian disinilah mulai timbul penafsiran yang alternatif, yaitu penentuan awal bulan dengan cara hisab. Apalagi kemudian beberapa ayat di dalam Al-Quran mendukung untuk itu. Saya tidak akan mendiskusikan lebih lanjut tentang dalil ini. Sekali lagi saya ingin menceritakan, menjelaskan perspektif astronominya. Hadirin, jadi ini adalah gambar planet-planet bergerak mengitari matahari. Nah, kita akan fokus ke sini nih ya. Jadi ini gambar bumi dan bulan. Nah, bulannya ini ya ada bagian yang kemudian putih, ini berarti mendapatkan cahaya matahari ya. Nah, ini kan saya jelaskan secara detail nanti. Nah, ini animasinya planet-planet. Nah, di sini jadi persoalan awal bulan itu ya, itu terkait nanti dengan posisi relatif bulan ini. Jadi bumi ini bergerak berevolusi mengelilingi matahari dalam 1 tahun ya, 1 tahun 365 hari begitu. Nah, bulan itu bergerak mengelilingi bumi, jadi sambil ikut bumi bergerak berevolusi begitu. Nah, posisi relatifnya itu nanti adalah posisi relatif terhadap matahari dan bumi ini. Jadi seperti ini ya. Nah, poin pentingnya adalah bahwa nantinya bulan itu berada di mana. Gambar yang ini, jadi sebelah kiri ini adalah gambar matahari, kemudian kanan ini adalah bumi, dan yang diantaranya itu adalah bulan ya. Jadi ini kalau kita lihat dari atas, jadi kalau dari depan layar begitu, ini seperti apa sebenarnya dari atasnya ya, dari atasnya permukaan begitu. Nah, ini bulan itu berada pada satu garis ya. Tapi kalau kita lihat dari sebelah, dari bawah, maka garisnya itu tidak lurus. Tapi kalau dari sini ini tampak lurus begitu. Nah, ini yang disebut garis bujur astronomis. Nah, ketika bulan berada pada garis bujur astronomis, inilah yang disebut posisi konjungsi atau ijtima. Nah, ini ya. Jadi awal bulan itu harus selalu didahului oleh ijtima, karena ijtima ini menandai awal sekaligus akhir bulan secara astronomis. Karena itu posisi ini disebut nyumun, bulan baru secara astronomi. Meskipun kemudian di dalam Islam itu tidak selalu diidentikan dengan nyuman ya, tapi secara astronomis ini fix, ini adalah nyumun, dan ini sudah didaftar. Jadi nanti saya akan tampilkan bahwa di departemen webnya Departemen Astronomi itu sudah terdaftar ya, posisi nyumun itu setiap bulannya itu. Nah, bulan ini mengitari bumi. Nah, ketika bulan ini mengitari bumi satu lingkaran penuh 360 derajat, buminya sudah bergeser, sehingga meskipun sudah mengitari bumi 360 derajat, posisinya tidak satu garis kembali gitu loh ya. Nah, itu. Nah, periode ini disebut periode sideris ya, 360 derajat gitu. Nah, supaya kembali satu garis lagi
ya, itu perlu waktu 2/6 hari lagi, sehingga totalnya itu 29 hari. Nah ini, jadi 1 bulan Komariah itu adalah posisi bulan dari 1 garis bujur astronomis ke 1 bujur astronomis berikutnya. Jadi itu 1 bulan Komariah. Jumlah waktunya ya itu sekitar 29,5 hari, tapi itu tidak fix 29,5 persis ya, kadang-kadang kurang, kadang-kadang lebih. Itulah sebabnya kemudian jumlah hari kita setiap bulannya itu selalu berubah gitu. Tetapi jumlahnya itu hanya 29 dan 30, tidak mungkin 28, juga tidak mungkin 31 hari begitu ya. Jadi sistemnya apapun, bulan Komariah itu tidak mungkin 28 seperti Februari ya kalau di bulan Masehi, atau 31. Jadi jumlah harinya hanya 29 atau 30 karena ini tadi ya. Nah, ini, dan ini disebut periode sinodis begitu. Nah, sekarang setiap saat permukaan bulan yang mendapatkan cahaya matahari itu selalu separuhnya. Ya, itu logis karena memang bendanya bunder ya, bulan begitu. Jadi kalau di gambar ini ya, ibu bapak ini, jadi A, B, C, P ini mendapatkan cahaya matahari, sedangkan belakangnya A, P, C, D, A itu tidak mendapatkan cahaya matahari ya. Nah, itu sebentar tolong. Jadi hanya separuh, selalu separuh ya, selalu separuh. Nah, kemudian kita di bumi, ini posisi bumi kita di sini ya. Nah, bagian yang tampak atau bagian yang menghadap bumi itu adalah B, C, D, F, P, B ya. Nah, sekarang kita lihat bagian yang menghadap matahari P, C, D, P ini kan tidak mendapatkan cahaya matahari ya, gelap, sehingga kemudian tidak kelihatan meskipun menghadap bumi. Nah, sedangkan bagian A, B, P, A, bagian yang mendapatkan cahaya matahari tapi ini tidak menghadap bumi begitu. Jadi ada bagian yang tidak mendapatkan cahaya matahari menghadap bumi, tidak kelihatan ya, maksudnya ini bagian gelap, jadi pantulannya tidak tidak tampak, tidak ada pantulan maksudnya, sehingga kemudian tidak bisa dilihat dari bumi. Nah, kemudian kasus yang kedua adalah bagian yang mendapatkan cahaya matahari tapi tidak menghadap bumi sehingga juga tidak kelihatan, yaitu ABP A. Nah, bagian yang menghadap bumi dan mendapatkan cahaya matahari adalah B, C, P, B. Itu. Nah, rasio bagian yang menghadap bumi, bagian bumi yang mendapatkan cahaya matahari dan menghadap bumi dibanding seluruhan permukaan bulan yang mendapatkan cahaya itu dinyatakan oleh ini ya. Jadi bergantung pada sudut bumi, bulan, matahari ini ya. Jadi seperti itu. Karena itu selalu berubah tiap saat begitu. Nah, ilustrasinya seperti ini ya. Jadi matematiknya nggak akan saya bahas lebih lanjut. Nah, setiap saat permukaan bulan yang mendapatkan cahaya matahari itu begini. Nah, itu jadi ini yang saya maksud dengan posisi-posisi relatifnya itu ini ya. Ini jadi ini tadi konjungsi new moon. Nah, ini konjungsi luar, ini adalah full moon, ini konjungsi dalam begitu. Nah ini jadi kalau gambar tadi itu menggambarkan setiap saat separuh bagian separuh bulan itu mendapatkan cahaya matahari. Nah, ini adalah penampakan setiap saatnya itu ya, rasionya ini tadi. Nah, ketika konjungsi ijtima ini nggak kelihatan. Kemudian ini bulan baru, ada bulan sabit, kemudian membesar, cembung, lalu full moon, lalu mengecil ya, cembung lagi, ini separuh, kemudian ini bulan sabit lagi, lalu bulan mati kalau kata orang Kenjeran, orang para nelayan menyebutnya dengan istilah bulan mati, angkatan laut menyebutnya bulan mati itu ya.
Nah, jadi bulan sabit itu ada dua, menjelang akhir bulan dan awal bulan. Nah, akhir bulan itu kelihatan di langit timur ketika subuh, sedangkan awal bulan itu di langit barat ketika maghrib, ya. Itu selalu bisa kita amati. Jadi beberapa hari yang lalu sebelum Ramadan itu di langit timur, ya, karena pas nggak hujan pada waktu itu. Nah, jadi ini ya animasinya. Sekali lagi, setiap saat permukaan bulan yang mendapatkan cahaya matahari itu selalu separuhnya. Nah, ini kemudian penampakannya, ya. Ini penampakannya yang di sebelah kanan itu. Ini full moon. Nah, itu. Jadi setiap saat yang mendapatkan cahaya matahari separuhnya. Nah, ini konjungsi tadi new moon, ya. Nah, ini. Nah, disinilah kemudian ya ada perbedaan pemahaman. Nah, ini potretnya yang disebut dengan fase bulan, ya. Ini bulan muda, bulan baru. Ini bulan tua menjelang konjungsi, begitu. Ini lengkapnya kalau dipotret setiap maghrib, ya, kalau udaranya terang, begitu. Ya. Nah, kemudian apa yang mau kita hitung, bahkan kemudian disoal atau dibahas ketika sidang isbat, begitu, ya. Itu. Nah, begini. Jadi ini posisi bulan, ya. Jadi nanti ada kriteria. Nah, apakah tinggi bulan ini, ya, setelah konjungsi pada waktu maghribnya tanggal 29 itu, ini tingginya berapa, gitu. Ini, ya. Jadi ini awal bulan yang bagian bulan yang disoal, ya, yang kemudian melahirkan sidang isbat, begitu. Posisi di sini nih. Nah, ini kemudian naik tanggal 2-nya tanggal-tanggal berikutnya naik, begitu, ya. Naik. Jadi ini posisi yang kita amati setiap maghrib. Nah, kemudian tanggal 16, 17 dan seterusnya, ya. Loh, mana ini kok nggak keluar? Oh, nggak kesimpan tadi berarti. Nah, sebenarnya ini masih ada gambar, ya, di sini setengah bulan yang ketika bulan itu dia kelihatan, begitu. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, ya, hadirin. Jadi waktu nyumun ini atau konjungsi atau ijtima ini sudah dirilis, ya. Jadi kita sudah bisa melihat dimanapun ini. Jadi tidak ada yang disembunyikan tentang data ijtima atau konjungsi ini. Kita lihat ini selama tahun 2021 ini, ya. Ini jadi Januari tanggal 13 jam 12.02 itu waktu konjungsinya. Kemudian full moonnya, bulan purnamanya segini. Nah, kita lihat ini, ya, sekilas ini, coba lihat ini dari tanggal 1 ke tanggal 15-nya ternyata ini ada selisih 16, coba, ya. Ke full moon maksud saya. Sedangkan di sini 15, ya, ini 16 lagi, ini 15, ini 14, ya. Jadi begitu. Fluktuasi 14, 15, 16, begitu, ya. Nah, ini. Jadi data-data ini dirilis ini oleh departemen astronomi, begitu. Nah, dalam hisab, ya, yang dibuat oleh Kementerian Agama dan kemudian ditrainingkan ke orang-orang dari Muhammadiyah, NU, Persis, ya, semua ormas Islam dengan sistem efemerisnya itu sebenarnya sudah melibatkan data tentang atmosfer, kemudian deep. Jadi nanti akan kita lihat bahwa di Tanjung Kodok itu ada tempat pengamatan dengan tinggi 10. Nah, itu sudah dimasukkan semua. Nah, sekarang kita lihat dulu apa yang disebut dengan waktu maghrib, ya. Waktu maghrib ini adalah ilustrasi ufuk di langit barat, ya. Ufuk itu atau horizon itu adalah kaki langit yang bertemu dengan permukaan air laut. Jadi kalau kita di pantai, ya, kemanapun sebenarnya kita ketika melihat, entah itu ke barat, ke utara, ke timur, di situ akan ada ufuk, ya, pertemuan kaki langit dengan air laut. Nah, itulah ufuk, ya. Nah, itu. Nah, maghrib adalah ketika posisi matahari ini masih menjelang maghrib, ya. Jadi matahari di atas ufuk, begitu.
Ini bukan maghrib. Lalu matahari turun karena di langit barat, jadi benda langitnya turun kalau di langit barat. Nah ini permukaan bawahnya kena ufuk, ya, kena kaki langit begitu. Ini juga belum maghrib. Nah ini sudah mulai masuk sedikit, tetap belum maghrib. Ini sudah masuk banyak, tapi tetap bukan dikatakan maghrib. Nah ketika maghrib tur gitu ya, kemudian kita azan, itu adalah posisi seperti ini. Jadi posisi piringan atas matahari itu kena apa, ufuk. Itu yang disebut dengan maghrib, disebut dengan matahari tenggelam atau terbenam. Jadi ketika kita azan maghrib itu ya, tapi memang di dalam hitung-hitungannya Kementerian Agama menambahkan faktor kehati-hatian, faktor ihtiyat, itu 2 derajat ya. Jadi secara astronomis ketika kita melihat jadwal maghrib itu sebenarnya posisi atas gambar kanan itu adalah 2 menit sebelumnya begitu ya. Jadi ditambah faktor kehati-hatian. Ini adalah maghrib ya, ilustrasi matahari ketika maghrib. Nah ketika inilah nanti bulan itu ditentukan ya, ketika maghrib ini bulan ditentukan itu. Nah jadi seperti ini tadi ya, yang gambar ini tadi. Nah ya, oh ternyata gambar yang lengkapnya di sini. Mohon maaf. Nah ini ya, jadi yang kita soal tadi itu ini. Nah ketika maghrib tadi itu ini di mananya ufuk gitu ya, bulan itu di atas ufuk atau di bawah ufuk. Itu persoalannya secara astronomis itu di situ ya. Nah kita lihat ini, jadi ketika ini maghrib tadi ya, nah bulan ini dikatakan bulan itu ini bulan negatif karena piringan bawahnya itu mendelep ya, di bawah ufuk. Ini dikatakan bulan negatif. Nah kalau yang nol ya, permukaan bawahnya itu ada pada ufuk. Ini acuannya Muhammadiyah, wujudul hilal itu ya. Nah kalau positif ini di sini, positif itu di atas ufuk ya. Jadi sekarang persoalannya adalah positif berapa derajat begitu ya, positif berapa derajat. Nah nanti saya sampaikan saya sampaikan yang namanya kriteria imkanur ru'yat. Mabim itu Menteri Agama Brunei, Indonesia, Malaysia, Singapura. Jadi tahun 1993 yang lalu para wakil Kementerian Agama ini berkumpul di Mataram untuk membahas kriteria ini. Nah kriterianya ada 3 ya, yaitu tinggi bulan ini 2 derajat itu. Nah ini 2 derajat, dan elongasi, nah ini elongasi itu 3 derajat ya. Dan satu lagi usia bulan. Nah ini istilah teknis. Jadi usia bulan itu adalah usia ketika konjungsi sampai kemudian maghrib itu ya, itu berapa jam gitu ya. Nah di sini ditetapkan itu 8 jam ya. Jadi kalau misalkan maghrib jam 5:30 ya 17.30. Nah konjungsi misalkan jam 12, itu berarti usianya adalah 5,5 jam, berarti belum 8 jam begitu ya. Itu maksudnya. Jadi jangan dihitung usia bulan tuh dari usia bulan terbentuk ya sekitar 5 miliar tahun yang lalu, bukan itu maksudnya. Jadi ini sudah istilah teknis dalam astronomi ya, usia bulan begitu. Nah cuman memang dalam prakteknya kriteria imkanur ru'yat. Jadi imkanur ru'yat itu bukan ru'yat ya. Imkan ru'yat itu adalah berapa tinggi hilal yang dimungkinkan untuk bisa dilihat, begitu maksudnya. Jadi tinggi minimum yang dimungkinkan bulan itu bisa dilihat itu. Jadi dengan kriteria 2, 3, 8 ini memang pada prakteknya nanti yang dipakai itu tinggal tinggi hilalnya saja, tinggi bulannya saja. Sedangkan elongasi dan usia bulan itu tidak dilihat lagi begitu ya. Nah sekarang mari kita lihat lebih konkret jadi begini. Jadi misalkan ini 3 derajat ya, karena 1 derajat itu setara dengan 4 menit. Seandainya bulan itu bisa dilihat, hilal itu bisa dilihat, maka dia bisa dilihat selama 12 menit
Jadi 3 kali 4 karena 1 derajat itu setara dengan 4 menit. Jadi kalau misalkan subuh maghrib itu 17.30, berarti hilal itu bisa dilihat 17.30 sampai 17.42. Setelah itu bulan itu terbenam. Ini kan bulan ini turun. Jadi setelah 12 menit bulan itu di bawah ufuk. Jadi nggak mungkin bisa dilihat. Jadi kalau ada orang ngaku meru'yat tapi ngakunya jam 6, udah pastikan itu nggak bener. Kenapa? Karena jam 6 bulan itu sudah di bawah. Gitu loh ya. Jadi nggak mungkin bisa dilihat dengan cara apapun, begitu. Ya, itu, ya. Makanya kemudian, ya ini jadi batasan, gitu. Nah, jadi maghrib sampai maghrib plus itu tadi. Nah, di Indonesia, jadi perbedaan itu tadi terjadi karena kriteria, ya, karena kriteria, gitu. Jadi persoalan itu muncul, perbedaan itu akan muncul kalau tinggi bulan itu positif tapi kurang dari 2, ya, hanya itu, positif tapi kurang dari 2, begitu, ya. Nah, kita lihat, jadi penentuannya itu dilakukan pada tanggal 29, ya, misalkan Ramadan itu tentukannya 29 Sya'ban, nanti 29 Ramadan tentukan, ya, ketika maghrib 29 Ramadan posisi bulan itu di mana, apakah waktu itu terjadi konjungsi belum, gitu ya. Kalau maghrib kan sudah relatif kita ketahui kan, antara jam 5 sampai jam 6. Jadi sekarang menentukan posisi konjungsinya atau ijtima. Kalau maghrib sampai maghrib belum terjadi konjungsi, berarti bulan belum berakhir, berarti besoknya digenapkan, diistikmalkan tanggal 30, begitu, ya. Nah, kalau konjungsi itu terjadi sebelum maghrib, maka kemudian baru ditentukan tinggi bulannya. Nah, kalau tinggi bulannya nanti, ya, apakah negatif, apakah positif? Kalau positif, apakah kurang dari 2 atau lebih dari 2? Ini poinnya, ya. Nah, jadi kalau negatif tadi itu sebelum konjungsi, maka lusa tanggal 1. Kalau negatif juga kompak lusa tanggal 1. Nah, kalau positif kurang dari 2, nah disinilah berbeda, ya. Yang wujudul hilal itu memulai besoknya, yang ingkar ru'yat itu lusa. Itu kalau tinggi bulan, tinggi hilal itu antara kurang dari 2, positif tapi kurang dari 2. Nah, tapi kalau misalkan lebih besar dari 2 seperti kemarin itu, jadi kemarin itu 3 derajat. Jadi saya sudah jauh-jauh hari mengatakan, karena itu sudah lebih dari 2 derajat, yakni 3 derajat, maka sidang isbat itu akan menentukan bahwa tanggal 13-nya itu mesti 1 Ramadan, meskipun mendung di mana-mana, begitu ya. Karena dalam sejarahnya selalu ada orang yang mengaku berhasil meru'yat. Cuma masalahnya kalau tinggi bulan menurut hisab itu kurang dari 2, maka pengakuan itu pasti ditolak, begitu. Tapi kalau hasil hisab itu lebih dari 2, 3 derajat, itu gimana caranya? Pokoknya nanti itu pasti diterima, begitu, ya. Jadi begitu ceritanya. Jadi kalau ini kompak, ya, makanya Muhammadiyah dan NU dalam hal ini kemarin memulai bareng, ya. Nanti saya ceritakan lebih lanjut detailnya. Nah, ini data yang dipakai dan ini dikeluarkan oleh Kementerian Agama bekerja sama dengan Departemen Astronomi ITB, ya. Jadi dengan data ini kita bisa menghitung awal bulan 10 sampai 10 tahun, 20, 30, 50 tahun ke depan bisa kita lakukan. Ini lokasi Tanjung Godok yang saya ceritakan tadi, ya. Koordinatnya ini dan kemudian tingginya itu 10 meter ini, ya. Nah, ini biasanya untuk meru'yat di sini. Tapi ternyata tempatnya kan kecil, ya. Nggak cukup untuk orang banyak. Sekarang ini kan sekaligus untuk wisata ini. Jadi kalau udah musim ru'yat begitu, wah ini rame nih. Udah nggak cukup, ya. Itu. Nah, ini Ibu Bapak, sekarang kita lihat yang untuk tahun ini, ya, untuk tahun ini. Jadi ini, ya. Nah, ini bulan Muharram, ini bulan sebelumnya, tanggal 29 bulan sebelumnya. Ini konjungsinya, ya. Ini konjungsi, waktu konjungsi ini itu hasil hitungan matahari terbit, terbenam maghrib. Nah, ini tinggi hilal, ya. Maka ini kemudian awal bulannya. Jadi misalkan saya lihat ini,
kita pahami, misalkan ini dulu Dzul Hijjah kita itu sama begitu ya. Nah, ini Dzul Hijjah tahun 1420 begitu. Ini terjadi pada tanggal 19 Agustus 2020. Ini 29 Dzul Hijjah. Konjungsinya terjadi pada jam 9.42. Jadi jelas jauh sebelum maghrib. Maka kemudian dihitung tinggi bulan atau tinggi hilal. Nah, dapatlah 3 derajat 52 menit 23 detik. 3. Makanya kemudian wujudul hilal dan imkanur ru'yat itu kompak. Memulai 1 Muharram itu 20 Agustus. Ya, gitu. Nah, kemudian yang menarik ini ya. Jadi saya langsung lompat ke Rabiul Awal ya. Rabiul Awalnya karena ini tingginya 7 derajat itu 18 Oktober ya, 18 Oktober gitu. Nah, karena Oktober itu kan Oktober itu berapa hari ya? 31 hari ya. Jadi 31 Oktober itu berarti sebentar 14 ya, 14 Rabiul Awal begitu ya. Maka 29 Rabiul Awalnya adalah 15 November dan konjungsinya terjadi jam 12 siang. Maghribnya itu jam 17.28. Nah, ternyata tinggi hilalnya itu 1 derajat 59,5 detik. Jadi ini kurang dari 2. Maka wujudul hilal itu besoknya dari tanggal 29 Rabiul Awal, yaitu 15 November. Itu masuk bulan Rabiul Tsani tanggal 16 November 20. Tapi yang imkanur ru'yat itu menunda, yaitu tanggal 17 Novembernya. Begitu. Ya. Nah, ini terulang pada Sya'ban. Ya, pada Sya'ban ini. Nah, Sya'ban menurut wujudul hilal atau Muhammadiyah itu bermula dari tanggal 14 ya, 14 Maret. Nah, kita bahas ya kasus yang aktual, kasus kita saat ini. 14 Maret. Maret itu 31 hari. Berarti 31 Maret itu bertepatan dengan 18 ya, 18 Sya'ban. Itu menurut wujudul hilal. Maka 29-nya menurut wujudul hilal itu adalah 11 April. Itu. Nah, 11 April ya, itu mohon maaf ya, ini itu belum konjungsi. Konjungsinya ini adalah jam 9.33 tapi tanggal 12. Jadi belum konjungsi pada tanggal 11-nya itu. Konjungsinya itu baru keesokan harinya. Makanya kemudian Muhammadiyah itu mengistiqmalkan. Jadi tanggal 12 April, jadi hari apa itu? Seninnya itu 30 Sya'ban versi Muhammadiyah. Ya. Nah, sedangkan versi Kementerian Agama yang memulai 1 Sya'bannya itu 15 Maret, maka 29 Sya'bannya itu adalah 12 April. Nah, ketika 12 April ya, ini sudah terjadi konjungsi, tinggi maghribnya jam segini, tinggi hilalnya 3 derajat. Maka keesokan harinya, ya ini tanggal 13 April ya yang lalu itu adalah 1 Ramadan, begitu loh. Ya. Jadi meskipun awal Sya'ban itu berbeda ya, tapi berujung pada 1 Ramadan yang sama. Jadi jangan pakai logika loh. Awal Sya'bane beda kok, Ramadane padha. Itu enggak masuk akal. Jangan begitu dulu, kita pelajari. Nah, ini saya jelaskan. Ya. Nah, ini Ramadannya sama ya, 13 April. April 30 hari. Maka 29-nya nanti apa? 11 Mei ya, Syawal. 29 Ramadannya kan 11 Mei. Ya, 11 Mei dan konjungsinya ternyata belum terjadi konjungsi. Konjungsinya itu terjadi tanggal 12 ya, jam 2 dini hari. Jadi nanti ketika sidang isbat itu akan diputuskan ya, akan diputuskan bahwa 1 Syawal itu jatuh pada 13 Mei. Jadi sidang isbatnya itu selalu tanggal 29. Nggak mungkin ada sidang isbat tanggal 30.
Karena apa? Karena kalau sudah tanggal 30, besoknya itu nggak usah disidangkan, nggak usah diruqyat, itu pasti bulan baru begitu. Ya. Jadi penentuannya itu tanggal 29, sistem apapun itu. Nah, itu. Jadi pada tanggal 29 Ramadan nanti itu belum terjadi konjungsi. Ya, 11 Mei 21 bulan depan itu belum terjadi konjungsi. Konjungsinya itu keesokan harinya. Karena itu tanggal 12 Mei itu nanti tanggal 30 Ramadan. Ya. Kesaksian pasti ditolak. Wong akhir bulan aja belum terjadi kok mau awal bulan begitu loh ya. Seperti itu. Jadi itu Mei ya, tanggal 13 Mei. Nah, jadi seperti itu. Nah, Dzulhijjah ya. 1 Dzulhijjah, jadi dari data-data ini Ibu Bapak itu 11 Juli. Karena itu Idul Adha itu jatuh pada 20 Juli ya. Insya Allah kompak. Karena tingginya nih 3 derajat, jadi lebih besar dari 2 begitu. Jadi untuk tahun ini ya, Ramadan kemarin, Syawal, Idul Fitri dan kemudian Dzulhijjah itu akan sama. Begitu. Nah, jadi begitu Ibu Bapak. Nah, sebagai kesimpulan ya, ada saat ketika awal bulan berbeda ya, seperti tadi Sya'ban itu berbeda tapi berujung akhir Sya'ban, dengan kata lain awal Ramadan itu sama ya. Sebaliknya Rajab ya sama awalnya tapi berakhir pada Sya'ban yang berbeda. Nah, ini kasus yang kedua ya. Ya, tentu kemudian banyak yang awal dan akhirnya sama. Itu hanya ada 3 itu. Tidak mungkin yang awalnya berbeda akhirnya juga berbeda, itu nggak mungkin. Karena apa? Karena siklusnya tadi, siklus ijtima tadi hanya 29,5 hari ya. Sebab kalau nanti awal beda akhir beda, ini nanti kalau dari awal yang lebih dulu ke akhir yang lebih belakangan itu menjadi 31 hari dan itu tidak mungkin begitu. Nah, itulah jamaah Manarul Ilmi ya. Dinamika perbedaan itu terjadi ya, karena memang terjadi perbedaan kriteria, bukan terjadi perbedaan hasil hitungan, bukan ya. Sepanjang kita sama-sama menggunakan metode ephemeris yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama. Memang banyak metode hisab yang lain, tapi sekarang kita ketahui metode-metode yang lain yang lebih dulu lahir ya, itu memang seperti Sulamun Nariren itu memang menyimpangnya terlalu jauh. Jadi pada saat gerhana 1983 yang lalu, ketika ephemeris ini akurat begitu ya, Sulamun Nariren itu berbeda 6 jam begitu ya. Nah, itu hasil hitungannya itu. Jadi itu materi yang bisa saya sampaikan pada subuh hari ini, yaitu tentang dinamika awal bulan Komariah, khususnya tahun 1442. Mudah-mudahan bermanfaat, membuat kita lebih tasamuh, lapang dada terhadap perbedaan, membantu menjelaskan ini kepada umat secara luas supaya tidak bersitegang jika ada hasil perbedaan, karena memang ini merupakan wilayah ijtihad. Sebenarnya tahun 2015 yang lalu itu ada konferensi kalender internasional di Turki, dihadiri oleh wakil 60 negara dan 80 peserta itu menyepakati satu kalender tunggal di muka bumi. 27-nya itu 2 kalender dua waktu gitu ya, kalender dengan 2 waktu, 2 zona begitu. Nah, pada waktu itu saya pribadi sebenarnya berharap itu bisa diterima, karena konferensinya itu di Turki. Jadi konferensinya itu bukan dilakukan oleh Muhammadiyah. Kalau di Muhammadiyah nanti NU-nya, lah kok Muhammadiyah gitu. Kalau konferensinya atau muktamarnya NU, lah kok NU gitu kan. Ya, ini orang luar. Jadi sebenarnya pada waktu itu saya wah ini wis wong jobo, jadi NU Muhammadiyah persis ikut, itu nggak ada yang katakanlah gengsinya itu jatuh begitu loh ya, dan nggak ada yang kemudian merasa menang. Nah, itu
ya. Nah, cuma nggak tahu nasibnya sampai hari ini apa hasil konferensi itu belum direalisir lah begitu ya. Tapi kalau memang satu kelompok memaksakan satu pendapat, memang agak susah ya, susah. Jadi memang persoalan kalender Komariah itu memang jauh lebih kompleks daripada sistem Masehi atau sistem matahari begitu ya, yang relatif lebih mudah. Itu pun kalender Masehi itu pembuatannya juga tidak langsung jadi ya, bahkan ada 11 hari yang digeser pada tahun 1582 ya, supaya apa? Supaya hari raya Paskah, nah ini supaya tetap cocok dengan terbitnya bintang Aries. Jadi kalender Masehi itu ya dibuat itu untuk menyesuaikan dengan peribadatan orang Nasrani gitu. Itu sebenarnya kalau kita paham sejarahnya kalender Masehi itu ya. Nah, sampai sekarang kita belum ya kemudian sepakat untuk membuat kalender Hijriah. Kalender dalam artian poso. Nah, gitu ya, sudah melihat kalender, sekarang kan belum begitu. Demikian hadirin, mudah-mudahan bermanfaat dan bisa mengurangi ketegangan ya. Tahun depan kemungkinan akan ada perbedaan, tapi insya Allah tahun ini aman, siapapun menteri agamanya sekarang Idul Fitri dan Idul Hijjah akan sama begitu. Tapi tahun depan itu akan berbeda. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, silakan. Ya, barangkali ada yang mau diklarifikasi. Nggih, monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di Islam tidak ada ulang tahun ya, ada milad. Nah. Dulu milad itu hanya untuk organisasi ya, organisasi milad. Sekarang yang ulang tahun juga pakai istilah milad ya. Selamat milad gitu kan sekarang. Jadi istilah ulang tahunnya diganti milad itu sekarang ya. Tadi pertanyaannya apa tadi? Oh, kalau Muhammadiyah itu kan selalu disebutkan dua ya. Jadi begini, kalau kita lihat pengumuman-pengumuman itu ada usia sekian, kalau menurut kalender Masehi itu kan 18 November 1912. Tapi kemudian ada juga yang versi milad pakai kalender Komariah, ada gitu. Makanya dan kalau 31 tahun 33 tahun ya kalender Komariah itu 32 tahun kalender Masehi itu ya. Jadi jumlah harinya itu karena kan selisihnya Komariah dengan Masehi itu kan setiap bulannya sekitar 11 hari kan, sehingga itu akan berulang ketika 33 tahun Komariah itu akan setara dengan 32 tahun Masehi. Karena itu kalau ulang tahunnya itu usianya sudah 100 tahun, itu akan ada perbedaan sekitar 3 tahun gitu kan ya, 3 tahun. Jadi ultah milad kesekian versi Masehi, tapi kesekian versi Komariah gitu.
Oh, enggak, begini. Kalau astronomi tadi kan siklus bumi mengitari matahari, ya, yang kembali ke posisi semula itu kan sekitar 365 hari, 365 seperempat hari. Itulah sebabnya kemudian kita mengenal apa yang disebut dengan tahun kabisat, yaitu pada tahun kelipatan 4 Februarinya itu 29 hari begitu ya. Jadi seperti itu. Jadi jumlah harinya sih persis sama sebenarnya. Cuma begitu kita menggunakan kalender Masehi ya, yang 33 tahun versi Komariah tadi itu 32 tahun versi Masehi, itu saja sebenarnya. Tuh. Kalau jumlah harinya ya persis sama. Ya. Begitu Bapak. Oke. Ya, ada lagi. Saya tadi ingat apa ya yang terkait dengan jawaban Bapak tadi ya, yang mau saya sampaikan, lupa saya. Ya udah, lupa. Nggih, monggo. Itu. Waalaikumsalam. Nggih. Gimana? Enggak, saya kurang jelas dengar suaranya apa. Tolong bantu. Ya. Ya, betul. Ya, jadi begini. Kalau kita melihat, kalau ru'yat itu kan sebenarnya banyak faktornya ya. Jadi begini sebenarnya, dalam laporan para peru'yat misalkan di daerah Kupang, ya, itu 15 tahun peru'yatnya itu meniti karir sebagai peru'yat ya, di daerah Kupang itu nggak pernah berhasil ya, nggak pernah berhasil gitu, ini nggak pernah berhasil gitu. Nah, yang kemudian yang rame itu yang tahun berapa ya dulu itu ya, 2000 berapa ya, 2007 atau berapa, yang berhasil mengaku itu di Bangkalan ya. Itu sehingga kemudian PWNU Jatim itu sama dengan Muhammadiyah. Saya lupa waktu itu Idul Fitrinya atau Ramadannya, ya. Itu karena Bangkalan berhasil meru'yat, gitu ya. Jadi PWNU Jatim akhirnya sama begitu. Ya makanya kemudian itu diprotesi begitu. Nah, ya ini karena itu terjadi di Bangkalan, maka jawabannya orang Bangkalan, versi Bangkalan. Lah wong saya ini disuruh meru'yat, katanya disuruh berhasil. Nanti kalau saya nggak melapor nggak berhasil, saya kan gimana? Tadi disuruh berhasil gitu. Jadi itu ya. Jadi ya. Jadi begini. Jadi tentang kriteria apa? 2 derajat ya. Pertama tentang kriteria 2 derajat sendiri. Itu memang nggak terlalu jelas asal usulnya gitu ya. Itu. Kenapa kok 2 derajat begitu? Jadi itu dari sisi kriteria. Kenapa kok kemudian ditetapkan 2? Itu data dari mana begitu ya? Itu ternyata juga nggak terlalu jelas. Itu banyak versi yang berkembang karena
ada seorang kiai di Jombang ketika di halaman luas begitu, kemudian merasa berhasil saat itu meruqyat begitu ya. Tapi itu juga nggak terlalu ini informasinya. Tapi yang jelas tahun 93 itu yang berkuasa di Indonesia itu adalah Orde Baru ya. Golkar itu partai nomor berapa? Golkar, nggak tahu ya sejarah Golkar itu nomor berapa? Nomor 2. Terus waktu itu program yang menonjol apa? KB, jargonnya KB apa? 2 anak cukup. Jadi serba 2 begitu. Jadi wah ini kayaknya gitu. Jadi ini emang agak ludrukan juga jadi kriteria 2 itu. Nah itu ya. Tapi apakah kemudian kalau misalkan 3 seperti kemarin tuh pasti bisa dilihat? Enggak juga begitu loh. Enggak juga gitu ya. Itu. Karena apa? Karena meruqyat tadi itu gitu. Jadi memang sidang isbat itu membingungkan sebenarnya ya, secara nalar begitu ya. Maksud saya membingungkan itu. Kalau memang mau menampung kesaksian ya tampung apa adanya begitu ya. Itu. Tapi itu jadi murni ruqyat. Itu. Nah, kriteria IR itu hanya untuk membantu ya tadi kalau misalkan ada yang mengaku padahal hasil ruqyatnya kurang dari kriteria itu pasti ditolak begitu ya. Nah, kalau di atas kriteria itu diterima. Cuma problemnya kalau kemudian nggak ada yang meruqyat itu kan. Problemnya di situ. Nah, saya sudah beberapa kali ikut sidang isbat. Kemarin aja saya nggak ikut begitu. Itu memang ketika kemudian tingginya itu deket-deket dengan 2, lalu astronom dari Jakarta yang menjelaskan itu memang jadi agak ruwet juga itu menjelaskannya gitu ya. Gitu. Jadi saya mendengarkan itu ya gili-gili sendiri begitu ya. Ya karena memang ujung-ujungnya nanti seperti yang saya katakan di depan tadi, kalau hasil hisab itu lebih besar dari 2 begitu ya, itu pasti nanti ada bagaimana begitu ya ceritanya yang ujung-ujungnya itu nanti itu akan diketok gitu loh ya, bahwa besok itu bulan baru begitu. Jadi seperti itu ya. Padahal memang sebenarnya sidang isbat itu relevan kalau kita pure ya, menggunakan ruqyat begitu ya. Lalu ya tadi kesaksian itu diterima kecuali yang di bawah kriteria begitu ya. Nah itu. Tapi yang terjadi selama ini yang sudah karena ini memang sudah lama, IR sendiri tahun 93 jadi sudah berapa itu, sudah 28 tahun begitu ya. Nah itu jadi itu kalau lebih itu pasti nanti akan ada ya cerita gitu yang digedok besoknya itu tanggal baru begitu. Nah, begitu ya. Makanya yang belakangan ini itu Muhammadiyah, kalaupun ada perbedaan, Muhammadiyah itu pasti mendahului kalau belakangan ini. Tapi kalau dulu enggak. Jadi ketika kita imkanur ruqyat itu tidak diterapkan secara ketat gitu, dalam artian pokoknya ada yang mau berkesaksian itu pasti diterima begitu. Maka yang di bawah 2 derajat sekalipun atau bahkan yang negatif sekalipun kalau ada kesaksian itu diterima. Nah kalau negatif kan wujudul hilal kan lusa itu kan. Tapi kalau ada yang kemudian mengaku ya kan diterima itu sehingga kemudian diputuskan besok. Nah, kalau di awal-awal dulu perbedaan itu tidak selalu identik Muhammadiyah mendahului, tapi kalau sekarang wujudul hilal itu selalu mendahului karena yang di bawah 2 derajat itu pasti ditolak begitu ya. Nah, jadi ya itulah yang terjadi ya tentang penentuan awal bulan itu ya. Jadi ya itulah ceritanya. Jadi kalau kita kemudian tahun depan insya Allah yang sekarang Kiai Maksum sama terus Idul Fitri sama Idul Adha sama, tapi tahun depan itu mulai lagi itu ya ada perbedaan dan belum ketemu sampai hari ini. Sebenarnya momennya kemarin sebenarnya adalah
ketika di Turki itu ya. Cuma di Turki itu ekstrim memang. Jadi di ujung barat di Amerika sana tinggi hilalnya itu 5 derajat. Kemudian ditarik ya. Jadi meskipun di sini mungkin bulannya negatif, tapi yang penting sudah terjadi konjungsi. Karena secara astronomis kan sebenarnya konjungsi itu. Ya. Konjungsi itu. Jadi sepanjang sudah terjadi konjungsi, sebenarnya bulan sudah berakhir dan mestinya juga bisa diterima sebagai awal bulan begitu. Nah, problem ru'yat itu kalau di daerah-daerah ekstrim ya, di daerah-daerah Norway ke utara begitu. Kalau misalkan Ramadannya itu ada pada bulan Juni ini kan ketika posisi matahari itu kan di ekstrim utara, sehingga ada di daerah utara sana, di utara Norway itu ada ketika hari itu tanpa malam selama beberapa hari. Nah, gitu loh ya. Itu di daerah Norway ke utara. Nah, sehingga kalau misalkan awal Ramadan di situ, otomatis nggak ada maghrib di situ. Yang kita nggak mungkin kemudian meru'yat itu. Ya, itu 24 jam siang. Pada bulan Juni 24 jam siang. Ke utara nanti ada yang 4 hari siang terus-menerus. Ke utara lagi ada yang 9 hari. Ke utara lagi ada yang 2 minggu. Jadi ini fatwa posonya terus gimana ya, ditarik ke Mekah begitu kan, itu ya. Jadi pakai waktu itu berarti buka dan sahurnya sama-sama ketika ada matahari kalau seperti itu gitu ya. Dan sebaliknya terjadi di daerah kutub selatan, tapi di kutub selatan itu relatif tidak ada kehidupan, tidak ada pulau yang kemudian di daerah selatannya itu ada penduduk. Ya di situ hanya ada penguin saja kalau daerah selatan. Tapi yang ada kehidupan itu di daerah utara, ya, di daerah-daerah Soviet itu. Nah kalau sebagian kita ditakdirkan pas poso, ya, musim panjang gitu, di Norway aja. Di Norway kan ada yang puasanya sampai 18 jam, bayangkan. Berarti sebaliknya nanti bisa 4 jam aja puasanya, ya itu. Jadi di daerah-daerah ekstrim ada yang puasanya ya pada waktu-waktu tertentu itu sampai 18 jam ya. Lalu kebalikannya justru sangat pendek, anak sing 5 jam. Alhamdulillah dulu ketika saya di Jepang posone cendek-cendek jadi nggak kerasa kayak poso. Subuhnya aja jam 7 nah, jadi seperti itu ya. Jadi ini memang waktu lokal gitu. Jadi ru'yat itu lokal sifatnya ya, itu makin ke barat makin tinggi. Ya, jadi kalau ke timur itu rendah. Jadi kalau Indonesia itu menetapkan kriteria versi Indonesia, bisa jadi di sini masih rendah atau bahkan negatif, tapi di daerah barat itu sudah tinggi. Tinggi. Itu yang kesulitannya sistem kalender kita, Komariah. Ya. Bahkan untuk daerah bujur yang sama itu tidak tinggi bulannya itu bisa berbeda begitu ya. Untuk lintasan 0 itu biasanya motong begitu, selatannya itu positif, utaranya negatif. Nah Muhammadiyah itu menggabung hisab tadi itu dengan kaidah matlak wilayatul hukmi. Jadi kalau daerah ini sudah positif, maka kemudian ibarat kereta begitu ya. Kalau kepalanya itu sudah masuk di stasiun, berarti keretanya disebut sudah masuk, sudah datang di stasiun. Demikian juga kalau orang jima begitu ujungnya itu sudah kena ini, maka dia wajib keramas begitu, nggak harus masuk semua begitu ya. Maksudnya bulan baru itu seperti itu kalau ilustrasinya dengan seperti itu begitu. Tentang apa tadi kerumitannya tadi ya. Oke, saya kembalikan ke moderator.